Kasus Imam Muslimin atau Yaimin dosen UIN Malang yang dipecat setelah difitnah dan diusir Sahara kini semakin ramai menjadi sorotan publik. Konflik bermula ketika Yaimin menegur Sahara, pemilik rental mobil, karena sering memarkir mobil di jalan umum. Alih-alih menyelesaikan persoalan, Sahara justru membalikan keadaan dengan tuduhan yang menyerang pribadi Yaimin. Padahal tanah di depan rumahnya yang telah diwakafkan untuk fasilitas umum malah digunakan Sahara sebagai lahan parkir. Situasi kian panas hingga berujung pemecatan Yaimin dari kampus serta pengusiran dirinya beserta istri dari rumah. Surat pengusiran yang tersebar di media sosial menuding Yaimin melakukan berbagai pelanggaran. Mulai dari menyebarkan narasi di grup warga, dituduh berperilaku tidak pantas, hingga terlibat konflik fisik dan verbal dengan Sahara. Akibat tekanan tersebut, Yaimin terpaksa meninggalkan rumahnya dan kini tinggal di hotel sambil menunggu rumahnya terjual. Di tengah polemik ini, dukungan publik pun mengalir. Musisi Uki Diki dan Tanah Ajeng mengabarkan bahwa Yaimin diundang hadir ke podcast Denny Sumargo untuk menjelaskan duduk perkara secara langsung. Kini, Yaimin dilaporkan sudah tiba di bandara dan bersiap tampil membuka fakta di hadapan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya kasusnya kayak Imin sama si rental itu udah sampai ke Denny Sumargo. Sudah ada respon dan atensi dari Densu, dan pihak atau timnya Densu akan menghubungi Pak Imin atau istrinya. Semoga secepatnya bisa diundang di podcastnya Densu dan permasalahan mereka ini bisa segera diselesaikan. Pak dosen ini bisa bekerja kembali di kampusnya, dan apa yang menjadi haknya seperti rumah dan tanah itu tetap menjadi miliknya dan haknya tanpa ada lagi intimidasi atau persekusi kepada keluarganya beliau. Itu aslinya gini mas, Yaimin kan punya tanah di situ. Sebagian tanahnya diwakafkan untuk jalan, tapi sekedar lisan, suratnya belum. Dan si Sahara ngontrak rumah di sebelahnya Yaimin. Punya usaha rental, mobil-mobil rental dia itu parkir semrawut di jalan. Ama Yaimin dilaporkan ke RT, tapi RT-nya nggak menggubris. Akhirnya ama Yaimin dikasihlah bunga di jalan yang dia wakafkan itu supaya nggak diparkirin mobil, tapi orang masih bisa lewat. Ama si Sahara di video diviralin dengan asumsi Sahara sehingga Yaimin kelihatan bersalah dan Yaimin sampai dipecat dari dosen. Buntut ya dari video yang viral itu, Sahara menang masa. Akhirnya Yaimin diusir karena Sahara menang masa, menang simpati masyarakat dari video yang pertama. Barulah muncul video-video selanjutnya, baru kita tahu sifat si Sahara aslinya kayak apa. Karena di video-video itu Sahara maki-maki Yaimin itu dengan nada yang tidak pantas untuk diucapkan seorang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Anda tahu foto yang di atas itu? Ya, betul. Yang lagi rame itu, Sahara rental mobil. Kasus Sahara sama Pak Imim itu ya, kalau saya lihat itu seperti kasus Zionis Israel dengan Palestina. Nggak ada bedanya, bener-bener mirip. Yang pertama, dia pendatang. Kedua, bukan pemilik tempat. Ketiga, ngerasa pengen memiliki tempat atau ngerasa itu tempat itu punya dia. Keempat, sang pemilik tempat difitnah. Israel kan gitu, memfitnah Palestina agar banyak orang pengen memihak kepada Israel. Kan Sahara itu sama, memfitnah pemilik tempat, pemilik lahan agar orang-orang itu simpati dan berpihak kepada dia. Dan yang kelima, yang paling dahsyatnya nih, sang pemilik tempat terusir atau diusir. Bayangkan. Sahara mana nih Sahara nih? Suaranya mana sih Sahara nih? Sahara NPD, kau menghasut semua netizen. Gila ya, semua netizen se-Indonesia rame-rame menghujat ya.
bapak-bapak itu yang dosen sampai dikeluarin, Masya Allah. Hebat ya Sahara ya. Lain kali Sahara tuh lu coba ya, lu nyalon jadi presiden ya, atau nyalon apa kek yang lu tuh bisa menghasut orang-orang seluruh Indonesia ya. Coba deh, Sahara mana nih Sahara suaranya nih? Gue yakin Sahara kayaknya nggak bisa tidur ya. Mulut lu tuh loh, mulut lu Sahara. Ya Allah, mulut lu. Hasutan lu tuh lo Sahara. Itu orang tua ya. Lu katain dugong, lu katain supaya mati, supaya apa, gila. Ini kayaknya akun lu tuh diserang berapa juta orang Indonesia nih Sahara nih. Rental Sahara versus dosen UIN Malang. Dan ini adalah informasi terbarunya. Awalnya Imam Muslimin dosen UIN ini itu dihujat habis-habisan sama netizen. Pak Muslimin ini awalnya dituduh menutup akses jalan dan parkiran umum. Bukan hanya itu, Pak Muslimin itu sampai diusir dari rumahnya sendiri, bahkan berhenti jadi dosen di UIN. Nah, semuanya itu berawal dari video yang viral yang diunggah sama tetangganya Pak Muslimin ini. Nah, video yang viral ini itu diposting sama tetangganya bernama @sahara_vibes. Video ini akhirnya viral di mana-mana dan netizen itu berpihak ke Mbak Sahara. Akhirnya Pak Muslimin itu dihujat habis-habisan di sosial media, bahkan sampai kehilangan pekerjaannya. Ternyata jalan yang dipersoalkan ini adalah tanah milik pribadi Pak Muslimin. Bahkan sebagiannya itu diwakafkan untuk jalanan umum. Pas dari video yang diposting sama Sahara ini, Pak dosen ini akhirnya kayak dimusuhin tetangga, diusir dari rumahnya, bahkan sampai berhenti jadi dosen. Ada yang bilang kalau Pak Muslimin itu dipecat, tapi kata orang-orang juga Pak Muslimin ini itu mengundurkan diri sendiri. Kenapa mengundurkan diri? Karena ya mahasiswa juga udah nggak mau nih masuk ke kelas dia. Akhirnya karena nggak mau sakit hati, Pak Muslimin ini dengan rendah hati mengundurkan diri. Bahkan pengusiran terhadap Pak Muslimin ini itu ada surat resminya dari RT. Bukan hanya itu, istrinya si Rosida itu bahkan jadi bulan-bulanannya netizen, dihujat sana-sini. Dari beberapa sumber berita, ternyata Sahara yang mengunggah video itu playing victim. Dia yang pura-pura jadi korban, menuduh Pak Muslimin masuk ke pekarangan rumahnya, memvideokan Pak Muslimin tanpa seizin Pak Muslimin, dan menyebarkannya hingga viral. Bukan hanya itu guys, Pak Imam Muslimin dan istrinya Rosida itu akhirnya menjual rumah mereka karena merasa tidak nyaman, jadi memutuskan untuk pindah lah. Gimana nih menurut kalian guys? Ini tuh salahnya Sahara Rental atau Pak Muslimin? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Komentar yang lagi viral, ya Imimim dengan Sahara ya. Jadi kebaikan yang berubah menjadi kewajiban ya. Jadi kalau ceritanya itu kan itu adalah tanahnya mirip ya Imimim yang diwakafkan, disedekahkan untuk pasung. Nah tapi saya nggak akan masuk ke sana. Tapi teman-teman kadangkala kebaikan bisa berubah menjadi kewajiban. Ini kejadian lain saat terjadi sewa menyewa yang dipinjamkan tanpa ada dasar tertulis hitam di atas putihnya. Nah jadi saudara kadangkala ini saudaraku sendiri tak pinjemin rumah, tidak ada hitam di atas putih, tidak ada sewa menyewanya. Nah, sudah dipakai selama 10 tahun tidak ada hitam di atas putih. Apa yang terjadi saat diminta balik, saudara ini tidak mau keluar dan malah minta ganti rugi ya sebesar ratusan juta atas dasar dia sudah merenovasi rumah yang dulu jelek lalu menjadi bagus, menjadi 2 lantai. Nah, itu teman-teman semua kadangkala kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus itu bisa berubah menjadi dianggap orang sebagai kewajiban. Saat coba diminta balik, wah itu jahat, kamu kok jahat ya. Nah jadi teman-teman kalau mau minjamkan rumah ke orang, pakailah sewa menyewa walaupun tidak ada uang yang kamu terima, walaupun niatnya membantu, pakailah tetap perjanjian hitam di atas putih dan selalu cantumkan di situ bahwa kalau mau merenovasi, mau memperbaiki rumah tidak diizinkan kecuali dengan sepengetahuan dari pemilik ya, dan jelas kapan keluarnya ya. Jadi hitam di atas putihnya jelas, lalu juga waktu keluarnya ada supaya bisa dikosongkan jika waktunya sudah habis gitu.